Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar pada siang hari ini yang bertemakan How to Choose the Right ERP and HR System to Level Up Your Business. Pastinya kita nggak pengen dong ya, salah dalam memilih sistem ERP dan HR untuk keberlangsungan bisnis kita. Jadi pas banget untuk Bapak Ibu yang sedang ada kebutuhan atau ingin tahu lebih lanjut mengenai ERP dan HR System, webinar ini adalah jawabannya. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Nurul dari Beyond Solution yang akan membantu acara kita pada siang hari ini. Sebelum memulai webinar, kita sapa-sapa dulu ya. Para speaker kita yang kebetulan hari ini gak ada yang ganteng nih, cantik-cantik semua. Kita perkenalan dulu dari Bu Nadira. Hai Bu Nadira, selamat siang. Halo, selamat siang Bu Nurul. Sehat selalu ya Bu. Iya, terima kasih. Kita lanjut ya. Kenalan sama speaker kita yang lainnya, ada Bu Asri. Hai Bu Asri. Hai Bu Nurul, selamat siang. Selamat siang. Nah, speaker kita yang terakhir ada Bu Esther. Hai Bu Esther, apa kabar? Hai Bu Nurul, baik Bu Nurul, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, kita udah kenalan dengan para speaker kita nih. Tapi saya juga mau kenalin sedikit tentang Beyond Solution dan Talenta. Beyond Solution adalah perusahaan IT solution yang berkembang pesat yang membantu perusahaan untuk mencapai dan menjalankan dengan praktik terbaik dalam operasi bisnis. Nah, Beyond Solution sendiri berpartner dengan Talenta. Talenta adalah aplikasi HR dengan sistem HRD yang komprehensif membantu perusahaan mengelola payroll dan kehadiran karyawan lebih mudah. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik tab Q&A, kemudian tuliskan pertanyaannya. Bapak Ibu juga dapat upvote pertanyaan yang menarik untuk kita bahas nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai webinar kita pada siang hari ini. Mari kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Nadira selaku Senior Business Development Talenta by Mekari. Silakan Ibu Nadira. Iya, terima kasih Bu Nurul. Halo semuanya Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Nadira dari Business Development Talenta. Jadi hari ini saya akan assist untuk menjelaskan nih terkait demo produknya Talenta. Jadi mungkin nanti sebelum mulai ke demo produknya, kita bisa start dari company profilnya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, mungkin ini kita bisa langsung aja untuk share screen-nya untuk di company profile terlebih dahulu. Oke, ini untuk layar screen-nya sudah terlihat ya? Oke, kalau sudah terlihat, mungkin kita bisa langsung start mulai dari company profile kita terlebih dahulu. Kita jadi start dari company profile. Nah, jadi apa sih Talenta itu sendiri gitu? Talenta merupakan HRIS yang berbasisnya adalah cloud, karena dia base-nya ada cloud, jadi Bapak dan Ibu bisa akses Talenta kapanpun dan dimanapun. Dan nanti untuk aksesnya sendiri bisa melalui web browser di www.talenta.co ataupun bisa download mobile aplikasinya Talenta baik di Android ataupun di iOS, kita sudah support keduanya. Nah, jadi Talenta sendiri kita merupakan part of dari Midplaza Holding. Jadi Talenta masih sister company dengan Bisnet, dengan Ayana Hotel, kita masih di under holding yang sama. Nah, ini adalah milestone-nya Talenta atau Mekari sendiri. Jadi Talenta itu kita udah hadir dari tahun 2015. Itu sebelumnya kita memang antara Talenta, Slicker, dan Jurnal, produk kita yang lain itu adalah 3 perusahaan yang berbeda. Lalu seiring dengan berkembangnya bisnis, kita merger jadi satu company baru, undernya Mekari. Jadi saat ini untuk Mekari sendiri, di HRIS kita punya Talenta, di accounting kita punya Slicker, di 2019 itu kita launching produk ketiga kita, ada Klik Pajak. Terakhir di 2001 ini untuk kita akuisisi untuk kontak gitu. Nah, ini secara security system-nya. Pasti banyak yang nanyain kan, Talenta secara security system-nya itu gimana? Jadi Talenta sendiri kita sudah standar ISO 27001, kita juga sudah terregister pada Kominfo. Nanti juga di awal kita akan ada non-disclosure untuk agreement-nya, serta Talenta sendiri kita sudah encrypt nih, jadi selevel dengan M-Banking. Nah, ini adalah use case gambaran gimana sih Talenta mau mencoba mensimplify proses payroll yang ada di perusahaan. Jadi kita ambil use case dengan manual system dengan kurang lebih 100 employee dan dengan Talenta dengan kurang lebih 400 employee. Jadi mungkin kalau dengan manual system biasanya untuk running payroll itu takes beberapa hari gitu ya, dari mulai data entry, reconciliate, review sampai dengan
ke print dan distribute untuk e-payslip-nya. Tapi dengan Talenta sendiri, kita mau mereduce proses tersebut biar prosesnya lebih simpel dan tidak memakan beberapa hari. Jadi dengan Talenta sendiri, running payroll itu cukup beberapa jam saja, payroll-nya sudah bisa running, bahkan sudah bisa terdistribute e-payslip ke sisi employee masing-masing. Nah, ini adalah produk fiturnya Talenta. Jadi secara produk fitur itu kita dibagi menjadi 2 kategori. Kita punya paket bisnis, di mana untuk bisnis itu nantinya akan mendapatkan core fiturnya Talenta. Core fiturnya Talenta itu kita terdiri dari payroll, time management, HR administration, dan juga employee benefit. Lalu yang kedua, kita ada paket enterprise, di mana untuk enterprise, selain dia dapat core fitur Talenta yang 4 tadi, dia akan mendapatkan non-core fiturnya Talenta, yaitu performance review dan juga recruitment. Nah, ini adalah salah satu inovasi fitur terbaru Mekari Flex kita, yaitu Earn Wage Access, atau yang biasanya kita singkat adalah EWA. Di mana EWA ini merupakan salah satu inovasi di mana karyawan itu dapat melakukan atau dapat mengakses salary-nya terlebih dahulu sebelum tanggal payroll-nya dia. Jadi akan ada accessible salary, itu biasanya jumlahnya maksimum 50% dari gaji mereka, ataupun secara nominal itu maksimal di 3.500.000. Jadi nanti setelah kalau memang misalnya mereka ada pemakaian nih untuk accessible salary-nya sebelum tanggal gajian, nantinya angka pemakaiannya tersebut akan kita potong pada payroll-nya setiap bulannya. Gitu. Nah, ini secara proses payroll-nya gimana sih kalau di Talenta untuk perhitungan payroll? Jadi payroll sendiri kita biasanya akan bantu rekap, bisa based on absensi, kita bantu perhitungan BPJS, PPh 21, sampai dengan kita juga akan distribute atau sediakan e-payslip ke sisi masing-masing employee. Nah, ini secara HRIS sistemnya atau secara dari interface mobile aplikasi, di mana kalau dari mobile aplikasi itu angle-nya lebih untuk employee self-service. Jadi mereka bisa pengajuan request mereka, mungkin yang biasanya masih manual nih, harus tanya ke HR atau harus isi form, ini semuanya dapat dilakukan melalui mobile aplikasi. Mereka bisa request untuk approval absensi, melakukan absensi, reimburse, bisa juga sampai melihat database atau misalnya melihat payslip dari punya mereka itu. Nah, ini adalah klien-klien yang sudah menggunakan Talenta sampai hari ini. Jadi kita ada lebih dari 3.000 company, ada di berbagai segmen gitu ya. Salah satunya ada di professional service, ada di distribution, construction, teknologi, dan juga ada di others industry. Ini adalah secara distribusi klien-kliennya Talenta. Jadi kita nggak hanya di Jabodetabek saja, tapi di luar Jabodetabek pun kita sudah ada banyak klien yang menggunakan Talenta. Lalu ini adalah tahapan atau staging dari penggunaan Talenta sendiri. Jadi mungkin saat ini, saat kita ada di demo produk gitu ya, nanti next-nya biasanya setelah demo itu dari tim sales akan kirimkan quotation nih. Nanti setelah quotation kita masuk ke tahapan invoicing, lalu setelah itu nanti dari tim sales biasanya akan introduce ke tim teknis kita atau tim spesialis untuk fase yang namanya meeting requirement. Jadi mungkin ini yang agak sedikit membedakan gitu ya dengan HRIS lain, di mana pada fase meeting requirement ini jadi semua kebijakan yang akan diterapkan bisa ketahuan nih, bisa atau tidaknya. Nanti kalau memang sudah oke semua, baru kita implementasi, lalu go live oleh tim support team. Jadi kalau di Talenta itu, masing-masing tahapan itu akan ada tim dedicated yang handle. Gitu. Nah, saat ini headquarter kita ada di Plaza 2, di Jalan Jenderal Sudirman, KAF 10 dan 11. Oke, kurang lebih untuk company profilnya seperti itu. Next, kita akan lanjut masuk ke akun demonya. Nah, untuk akun demo produknya sendiri, kita bisa akses di www.talenta.co. Nanti kalau sudah, kita bisa tinggal klik masuk. Lalu kita akan login menggunakan email dan password yang nantinya akan didaftarkan pada database-nya Talenta. Nanti kalau sudah, bisa langsung klik sign in. Oke. Nah, nanti setelah sign in, ini adalah tampilan yang muncul. Jadi ini adalah tampilan untuk dashboard-nya Talenta dari web browser. Nah, nanti untuk di Talenta sendiri, di awal itu kita punya 3 settingan akses role. Yang pertama, kita ada akses role super admin, di mana kalau super admin itu nantinya aksesnya dia dapat melihat seluruh data karyawan sampai dengan ke data payroll-nya. Yang kedua, kita punya akses role admin, di mana untuk admin sendiri aksesnya itu dia bisa melihat data, tarik report, tapi dia tidak bisa melihat sampai ke data payroll-nya. Yang ketiga, kita punya akses role untuk employee itu sendiri. Di mana kalau untuk employee itu sendiri, aksesnya itu dia hanya bisa melihat data-data yang sifatnya adalah data pribadinya dia.
gitu. Saat ini akses role yang saya tampilkan atau yang saya buka itu adalah akses role untuk super admin. Jadi nanti kita bisa lihat sampai ke running payroll-nya. Mungkin yang pertama di dashboard ini ada beberapa chart dan demografi gitu ya, yang memang bisa di-show pada dashboard dan bisa di-filter juga nih sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi yang mau di-show ini based on apa? Bisa active staff, bisa age average, education level, atau employment status, length of service, itu bisa. Jadi bisa di-filter yang mau ditaruh di sini itu apa. Lalu di sini kita punya fitur announcement, di mana kalau misalnya announcement ini merupakan fitur apabila dari sisi Bapak dan Ibu mau create announcement nih pada karyawannya. Jadi bisa dipilih subjeknya apa, kontennya apa, lalu announcement ini mau di-postnya ke siapa. Bisa difilter kalau memang ada beberapa branch, mungkin hanya ditujukan untuk branch-branch tertentu, atau mau difilter by organisasi nih, mungkin hanya untuk BOD atau hanya untuk tim HR-nya, itu juga bisa. Nanti kalau udah dia tinggal post, setelah di-post itu nanti mereka akan mendapatkan notifikasinya itu by email, dan juga bisa lihat di mobile dashboard masing-masing melalui aplikasi. Di sini kita ada fitur kontrak dan probation, di mana pada fitur ini Talenta akan bantu listingkan seluruh karyawan-karyawan yang statusnya kontrak dan probation. Jadi kita akan cantumkan end date-nya, tujuannya biar apa? Biar HR-nya lebih mudah nih untuk nge-trace-nya, mana sih sebenarnya yang statusnya kontrak dan probation. Dan nanti Talenta sendiri dapat bantu membuat untuk reminder-nya. Jadi contoh mungkin karyawan yang statusnya kontrak dari sisi Bapak dan Ibu mau di-remind misalnya H-1 seminggu atau H-2 minggu sebelum masa kontraknya habis. Itu bisa seperti itu. Next, kita ada fitur task. Nah, kalau fitur task ini merupakan fitur apabila dari sisi Bapak dan Ibu mau create task nih ke sisi employee-nya. Gitu. Jadi bisa pilih task name-nya apa, project-nya apa, lalu task ini mau di-assign-nya ke siapa. Bisa dikasih deskripsi serta attachment juga. Nanti kalau udah tinggal di-save. Setelah di-save sama seperti announcement tadi gitu ya, mereka akan mendapatkan notifikasi task yang diberikan itu baik di email ataupun bisa lihat nih di mobile dashboard mereka masing-masing. Oke, next-nya kita ada fitur polling. Nah, kalau polling ini in case dari sisi Bapak dan Ibu mau create polling nih ke sisi employee-nya. Gitu, misalnya mungkin mau ada fruit days atau mungkin ada juga kita mau ada office gathering nih, ada beberapa opsi lokasi. Jadi nanti si karyawannya bisa voting dari sini. Oke, next kita masuk ke menu employees. Nah, pada menu employees ini nantinya di sini akan berisikan seluruh listing karyawan yang bekerja di perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi nanti di sini sebenarnya bisa difilter, mau di show-nya itu by apa. Bisa by status, by employment status, sampai dengan by job level. Wah, kayaknya Bu Nadira terputus ya internetnya. Nggak apa-apa. Ini kayaknya Bu Nadira ada masalah dengan internetnya. Aku mau coba ingetin lagi nih, untuk partisipan yang ingin bertanya, silakan melalui kolom Q&A. Silakan bertanya melalui kolom Q&A, dan jika memang ada pertanyaan yang sekiranya menarik untuk kita bahas, silakan di-upload pertanyaannya. Jadi silakan ya Bapak Ibu bertanya melalui kolom Q&A. Nanti kita juga akan ada promo-promo menarik dari Talenta dan Biwan. Jadi jangan sampai ketinggalan dan stay tune terus. Kita tunggu Bu Nadira sampai koneksinya kembali sedia kala. Gimana nih, Bu Nadira udah join belum ya? Belum ya? Atau nih dari partisipan kita ada yang mau kenalin diri nggak nih? Dari mana? Namanya siapa dan dari mana? Daerah mana? Gitu. Kayaknya Bu Nadira masih belum ya? Masih belum join nih. Internetnya terputus. Mungkin bisa di backup oleh wah, nggak apa-apa. Bu Nadiranya masih freezing nih internetnya. Oke. Atau kita sapa-sapa dulu yuk speaker kita yang satu lagi ya, Bu Asri. Bu Asri masih di mute nih, Bu Asri. Halo Bu Nurul, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu yang hari ini udah join. Thank you ya udah join di webinar hari ini.
Iya. Bu Asri gimana kabarnya? Baik-baik ya? Ya, alhamdulillah nih Bu Nurul. Bu Nurul, kayaknya tadi aku ada lihat customer existing Astri ini, boleh ya aku sapa dulu? Boleh. Oh, boleh. Silakan Ibu. Tadi ada Pak Erik dari Mepro. Hai Pak Erik, thank you for join. Halo. Oh, Bu Nadia udah kembali nih. Iya. Siap. Maaf nih, tadi internetku tiba-tiba down, jadi sempat Iya, keputus. apa-apa. Oke, ini sudah bisa dilanjut. Siap. Boleh dilanjut. Silakan ya Ibu Nadia. Terima kasih Bu Asri. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita ada di menu employees gitu ya. Nah, nanti pada menu employees ini kita akan buka contoh salah satu database employees. Jadi kita buka database-nya di sini atas nama Talenta Deal. Yang pertama itu kita ada personal data, di mana pada personal data ini jadi kita akan input data-data yang sifatnya adalah data pribadi dari si karyawan tersebut. Jadi kita masukin data-data pribadinya dia, contohnya mungkin ada nama lengkapnya dia, nomor telepon, tempat tanggal lahir, lalu sampai dengan identity dan address dari si karyawan tersebut. Ini bisa diinput, lalu bisa ditambahkan juga si family info-nya. Jadi kita bisa masukin family info, lalu bisa juga masukin emergency kontaknya nih. Tujuannya buat apa? Jadi in case kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak pengen terjadi gitu ya, di kantor ada fraud atau ada kecelakaan, kita tahu nih emergency kontaknya kita akan hubungi siapa gitu. Lalu next kita akan ke employment data. Jadi pada employment data ini kita akan input data-data yang sifatnya adalah data kepegawaian dia di perusahaan tersebut. Jadi company ID-nya, employee ID, barcode-nya dia kalau memang pakai fingerprint gitu ya di lokasi, organization name, employment status, sampai dengan nanti approval line dari si karyawan tersebut itu siapa kita bisa masukin. Lalu ada education dan experience, jadi kita bisa input formal education-nya, informal education-nya juga bisa dimasukin, kalau misalnya mungkin dia ada training gitu ya, di luar dari kantor, itu bisa diinput, sampai working experience dia pun bisa kita masukin. Lalu di sini ada additional info, di mana additional info ini sistemnya adalah custom field. Custom field itu dalam artian kita bisa input informasi-informasi tambahan yang memang dibutuhkan dan tidak tercakup nih pada 3 menu sebelumnya. Contohnya mungkin nomor asuransi, atau misalnya project-project yang mereka ikuti, ukuran seragam, sampai dengan nanti misalnya mungkin mau ada job description, itu juga bisa dimasukin. Next, kita ke menu selanjutnya itu ada payroll info. Nah, kalau payroll info ini nantinya akan berisikan data-data yang relate sama payroll konfigurasinya dia. Jadi nanti dari data di sinilah yang akan kita gunakan pada saat kita merunning payroll-nya si karyawan tersebut. Jadi kita input basic salary, bank informasinya dia, teks konfigurasinya gitu ya, NPWP, PTKP status, sampai dengan payroll BPJS konfigurasinya juga kita input gitu ya, kesehatan, ketenagakerjaan, sampai dengan nanti ya di sini ada yang namanya payroll komponen. Jadi kalau payroll komponen ini kita akan menyesuaikan nih dengan jenis komponen-komponen yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Next, kita ada menu time management. Di time management itu yang pertama kita ada time off atau cuti. Jadi kalau di Talenta itu untuk jenis cuti, kita akan buatkan nih jenis-jenis cuti apa saja yang memang berlaku di sana, serta punya plafon berapa. Nanti untuk jenis cuti dan plafonnya ini kita akan menyesuaikan atau menempel ke masing-masing karyawan nih. Dalam artian, jadi kita akan sesuaikan. Setiap employee itu punya jenis cutinya berapa, punya plafonnya berapa, gitu. Nanti angle-nya itu mereka bisa request baik dari sisi aplikasi ataupun dari web browser. Jadi kalau mereka mau request, mereka bisa tinggal isi datanya, cuti apa yang mau diambil, bisa attach file, bisa kasih notes juga. Nanti kalau udah tinggal di request time off-nya, setelah dia request, otomatis nanti request-nya itu akan masuk pada approval line dari si karyawan tersebut. Jadi kalau di Talenta itu, semua yang sifatnya requested atau pengajuan, itu akan ada approval line-nya. Jadi untuk approval line ini dia boleh lebih dari 1 orang, boleh lebih atau berlayer itu juga boleh. Jadi nanti kita akan sesuaikan masing-masing cuti ini approval-nya siapa. Lalu kita ada attendance, di mana attendance ini nantinya kita akan menggunakan mobile attendance Talenta, yang mungkin nanti di akhir akan show juga nih, mirroring ke mobile aplikasinya. Kita bisa move ke overtime dulu. Nah, untuk overtime juga sama nih, sifatnya adalah pengajuan atau request. Jadi nanti kalau ada karyawan yang memang lembur, dia mau mengajukan request, dia bisa masukin. Nanti setelah dia masukin, sama seperti cuti tadi gitu ya, akan ada approval line-nya.
Nah, untuk perhitungan overtime di Talenta sendiri bagaimana? Kita bisa menyesuaikan dengan kebijakan perhitungan yang ada di masing-masing perusahaan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin ikut hitungan pemerintah, itu bisa. Atau mungkin, oh kita punya formula sendiri nih untuk pembayaran overtime ini, itu bisa. Atau mungkin kita overtime-nya itu tidak selalu paid sifatnya. Kita ada yang unpaid, itu juga bisa. Gitu. Lalu menu selanjutnya kita ke finance. Finance itu kita ada reimbursement, CA, dan juga loan. Nah, untuk di CA ini, untuk di reimbursement ini, jadi kita juga akan buatkan sama seperti cuti tadi. Jadi kita akan buatkan jenis-jenis cuti apa saja yang memang berlaku di sana. Jadi misalnya mungkin ada benefit medical check-up, ada kacamata, atau mungkin ada transport. Untuk jenis benefit sama plafonnya ini juga kita akan menyesuaikan atau menempel ke masing-masing employee. Jadi masing-masing itu punya benefit apa, punya budget berapa. Angle-nya sama seperti cuti tadi, pengajuannya dapat dilakukan melalui mobile aplikasi ataupun dari web browser. Jadi mereka bisa pilih nih reimbursement name-nya, effective date-nya kapan, bisa pilih reimburse yang mau diambil, misalnya mungkin dia mau reimburse medical check-up gitu ya. Bisa attach file, mungkin surat dokternya atau bon-bon pengeluarannya gitu ya. Bisa dikasih notes, nanti kalau udah tinggal di-submit. Setelah dia submit, sama seperti cuti tadi, akan masuk pada approval line dari si karyawan tersebut. Next, kita ada menu CA. Nah, di menu CA ini adalah menu pencatatan kalau misalnya nih si karyawannya mau ada perjalanan dinas, terus mau ngambil CA dulu nih sama kantor, gitu ya. Nanti dia bisa pilih employee-nya siapa, policy name-nya, misalnya mungkin mau dinas ke Bali nih, purpose-nya apa, tanggal penggunaannya apa, lalu expense request-nya bisa di-input di sini. Mungkin tiket pesawat, tiket hotel, bisa dikasih attachment, struk-struknya, nanti kalau udah dia tinggal submit. Nanti once dia sudah submit, statusnya itu di sini adalah mid settlement. Dalam artian ketika dia pulang dari perjalanan dinasnya, dia harus create nih untuk settlement-nya. Jadi dari uang yang dia minta itu harus ada pertanggungjawabannya, dia masukin pengeluaran dari total yang dia minta itu apa saja. Gitu. Lalu di finance itu kita punya menu loan. Nah, loan ini adalah menu yang akan mengelola apabila di perusahaan Bapak dan Ibu itu memang memberlakukan pinjaman ke sisi employee-nya. Tapi memang dari loan ini, kalau tadi mungkin reimburse, cuti itu bisa dari employee ya yang input. Tapi kalau loan ini hanya bisa dilakukan dari sisi admin atau HR-nya. Kenapa? Karena kita khawatirnya kalau misalnya karyawan bisa input, takut jadi aji mumpung gitu ya. Karena kan mungkin loan sifatnya lebih konfidensial. Jadi nanti kalau memang si karyawan ini sudah ngobrol gitu ya sama HR-nya dan memang sudah disepakati boleh melakukan pinjaman, bisa diinput di Talenta gitu ya. Pinjamannya apa, jumlahnya berapa, installment-nya berapa. Kalau memang ada interest bisa atau bunga bisa dimasukin. Nanti kalau udah tinggal dipilih effective date-nya start kapan. Nanti setelah di-input, loan ini perhitungannya akan otomatis mengurangi si payroll karyawan tersebut setiap bulannya sesuai dengan installment yang disepakati gitu. Nanti loan ini pun juga akan masuk pada e-payslip karyawan tersebut. Next, kita ada menu history. Kalau menu history ini adalah menu yang akan mencatat history-history dari karyawan tersebut. Jadi ada adjustment history, kalau misalnya dia ada kenaikan gaji, ada benefit tambahan gitu ya, atau ada potongan, historinya akan terrecord di sini. Ada transfer history, misalnya dia ada mutasi, ada demosi, ada promosi gitu ya. Lalu ada NPP history, ini dia in case ada perubahan untuk nomor pokok pendaftaran BPJS Ketenagakerjaannya. Next, kita ada menu more. More itu ada My Files sama aset. Kita di menu My Files dulu. Jadi pada menu My Files ini dari sisi karyawannya bisa upload gitu ya, atau bisa taruh dokumen-dokumen yang memang biasanya sering dibutuhkan gitu ya. Jadi bisa di-upload di My Files ini, misalnya mungkin pasportnya, PKWT gitu ya, kakaknya. Jadi in case salah satu dari dokumen ini dibutuhkan, itu bisa langsung di-download gitu. Lalu kita ada menu aset. Nah, aset ini merupakan menu yang akan mencatat nih apabila ada aset-aset perusahaan yang dipinjemin ke sisi si karyawan. Jadi misalnya contoh si Talenta Deal ini dipinjemin laptop Asus sama iPhone X gitu ya. Tujuannya apa? Jadi in case nanti dia di-resign-kan gitu ya, akan ada reminder-nya nih bahwa aset ini sudah di-return atau belum gitu. Next-nya kita akan masuk ke menu payroll. Untuk running payroll-nya, bisa klik payroll di sini, nanti kita ke menu run payroll, bisa dipilih periodenya. Payroll yang mau di-running bulan apa. Di sini saya sebagai contoh aja akan pilih Desember 2020. Nah, di Talenta sendiri untuk payroll-nya kita punya beberapa payment schedule. Beberapa payment schedule dalam artian
kita bisa sesuaikan nih. Kalau memang di sana ada pembayaran yang sifatnya weekly atau mungkin monthly, itu bisa gitu. Nanti kalau udah seperti ini, kita bisa pilih step and run payroll yang ada di sini. Setelah ada notif seperti ini payroll-nya sudah running, kita sudah bisa langsung lihat untuk reporting-nya. Jadi kita bisa lihat reporting-nya. Di sini view report. Nah, Talenta sendiri kita ada provide beberapa report, ada salary report, tax report, BPJS report, sampai dengan loan report. Kita start dari salary report dulu. Yang pertama kita ada salary detail nih. Jadi pada salary detail inilah nantinya kita akan dapat perhitungan dari payroll si karyawan tersebut. Jadi di sini akan ada listing seluruh karyawannya, posisi gitu ya, lalu mereka punya basic salary berapa, tunjangan yang mereka dapat pada bulan tersebut apa saja, deduction-nya, kalau mereka ada pinjaman gitu ya, perhitungan BPJS, PPh 21, sampai dengan nanti kita dapat perhitungan take home pay dari masing-masing employee itu berapa. Nah, untuk bentuk reportnya sendiri, Talenta itu selalu provide dua jenis. Ada yang PDF, ada yang Excel. Jadi nanti bisa di-download sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain dari salary detailnya, kita juga provide nih payslip ke sisi employee masing-masing. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu lagi nih misalnya bikin payslip secara manual, karena dari Talenta sudah langsung kita provide. Ini adalah bentuk payslip yang di-provide Talenta, jadi nanti akan terlihat nih earnings yang mereka dapat apa saja, deduction-nya, benefit, sampai dengan attendance summary-nya. Lalu selain report salary detail, kita juga ada tax report, kita sediakan nih untuk PDF masanya sama CSV-nya. Gitu. Kita juga sediakan untuk yearly report-nya, 1721A1 dan juga 1721 masanya, ini sudah langsung di-provide oleh Talenta. Jadi dari Bapak dan Ibu itu nggak perlu lagi nih pakai konsultan pajak, karena dari Talenta sudah langsung provide, dan ini nanti sudah bisa langsung di-download dan dilakukan pelaporan ke DJP masing-masing. Next, kita ada BPJS report, kita provide kesehatan, ketenagakerjaan, SIPP-nya pun nanti kita bisa provide juga, jadi bisa di-download dari Talenta. Ada human resource report, turnover report, kalau mau dilihat gitu ya, atau reprimand report-nya. Ada attendance report setiap bulannya, jadi nanti pada attendance report ini bisa kelihatan gitu ya, dalam 1 bulan periode itu, si karyawan ini masuknya tanggal berapa, alfanya berapa, total kehadirannya berapa, itu bisa ditarik. Ada reimbursement report, overtime report, dan juga loan report. Lalu di sini ada 2 fitur, ada download e-banking sama auto disbursement. Kalau download e-banking ini, misalnya Bapak dan Ibu sudah pakai e-banking bisnis nih di perusahaannya gitu ya. Jadi bisa di-download di sini gitu ya, e-banking bisnisnya, bank yang dipilih apa, misalnya contoh mungkin pakai BCA. Bisa isi datanya, nanti bisa langsung di-download untuk form e-bankingnya. Atau kita punya satu fitur namanya auto disbursement atau payroll disbursement, di mana payroll disbursement ini merupakan fitur dari sisi Talenta nih yang membantu mendisburse gaji yang ada di sana. Metodenya seperti mirip kalau Bapak dan Ibu top up ke virtual account gitu ya. Jadi setelah diterima sama Talenta, Talenta yang akan disburse gaji yang ada di sana. Keuntungannya apa sih gitu ya kalau pakai payroll disbursement-nya Talenta? Yang pertama, in case kalau misalnya karyawan di sana itu masih belum menggunakan satu payroll bank yang serempak nih, gitu. Itu kan pasti kalau transfer ke beda-beda bank akan kena beberapa kali admin ya. Tapi dengan auto disbursement ini, ketika Bapak dan Ibu top up itu hanya kena adminnya 1 kali aja di awal gitu ya. Nanti setelah diterima Talenta dari dipotong admin, pas ditransfer ke employee-nya, walaupun mereka beda-beda bank, itu nggak akan kena biaya admin lagi. Gitu. Yang kedua sama istilahnya kalau mau one day service, dalam artian selama top up-nya itu sebelum jam 12, itu kita masih bisa bantu disburse di hari yang sama. Gitu. Next-nya kita akan ke menu time management, yaitu untuk absensinya Talenta ya. Nah, absensi Talenta seperti apa sih? Jadi di sini kita punya menu namanya attendance activity. Jadi nanti ini bisa ditarik atau bisa dilihat nih, mana-mana aja activity absennya gitu ya, siapa-siapa aja yang absen, namanya, fotonya, lokasinya gitu ya. Ini semua bisa kelihatan kalau di Talenta. Nah, untuk absensi menggunakan mobile aplikasinya Talenta itu kita punya 2 tipe settingan nih untuk mobile attendance-nya. Yang pertama itu kita bisa lihat settingannya itu ada yang namanya fleksibel. Jadi kalau fleksibel itu karyawan ini dapat melakukan absen kapanpun dan dimanapun lokasi mereka berada gitu ya. Jadi nggak ditentukan nih untuk lokasinya. Lalu yang kedua ada set location, di mana kalau pada set location ini kita akan set lokasinya. Jadi kita bisa tentukan radius mereka melakukan absen di mana. Katakan sebagai contoh di sini misalnya head office-nya itu ada di Mid Plaza gitu ya.
Oke, misalnya ada di Plaza 2, jadi bisa ditentukan radiusnya, misalnya mungkin mau 50 meter dari kantor gitu ya, bisa diklik, nanti bisa dipilih karyawan yang mau di-assign siapa saja. Jadi nanti karyawan di-assign pada lokasi tersebut itu hanya bisa absen pada lokasi yang sudah ditentukan. Ketika dia di luar dari lokasinya, itu otomatis dia tidak akan bisa absen karena akan ada notifikasi nih bahwa dia masih out of the range-nya. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya mau mirror sedikit cara untuk penggunaan absennya dari sisi mobile aplikasinya. Sebentar, saya coba buka. Oke. Di sini sudah terlihat ya Bapak dan Ibu tampilan untuk mirroring dari mobile aplikasinya. Jadi kalau dari mobile aplikasi Talenta itu tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, salah satu fitur terbaru kita adalah kita bisa absen atau connect melalui Peduli Lindungi nih. Jadi buat yang WFH dan memang misalnya biasanya harus scan dulu nih di gedungnya, bisa absen sekaligus connect ke Peduli Lindungi melalui Talenta gitu. Lalu di sini kita ada fitur reimbursement, jadi masing-masing employee ini bisa lihat nih, mereka punya reimbursement apa saja gitu ya, punya balance-nya berapa, mana yang di request, mana yang sudah di approve gitu, mereka bisa lihat. Lalu ada menu time off, mereka bisa lihat jenis cuti yang mereka punya apa saja gitu ya, yang di request, yang sudah diambil itu mereka bisa lihat juga. Lalu untuk melakukan absensi, nanti mereka bisa klik live attendance. Lalu akan ada schedule-nya mereka nih untuk login dan clock out, mereka bisa klik login. Nanti pada saat login akan kelihatan nih titik lokasinya ada di mana, bisa input notes, misalnya mungkin lagi WFH, bisa take foto juga. Nah, kalau udah dia tinggal klik login aja. Jadi, jadi pada saat mereka udah klik login tadi, otomatis itu nanti sudah real time langsung masuk absennya, jam berapa, lokasinya. Nah, untuk take foto ini kita sudah bisa yang namanya face recognition. Jadi in case dia iseng nih, misalnya dia sebenarnya nggak masuk kantor, tapi dia minta diabsenin sama temennya, itu nggak akan bisa, karena kita sudah bisa mendeteksi face recognition tadi. Gitu. Selain itu, nanti juga bagi yang sebagai supervisor atau sebagai manager, itu kan pasti ada direct report-nya ya. Nanti mereka bisa lihat juga nih, untuk direct report-nya mereka, siapa yang lagi on leave, mereka absen jam berapa, siapa yang day off, itu mereka bisa lihat. Tadi kalau ada announcement pun bisa dilihat, kalau ada task yang diberikan pun bisa dilihat. Di sini nanti pada menu inbox pun ada yang namanya need my approval. Jadi nanti buat seperti mungkin HR atau finance yang memang dapat role untuk meng-approve pengajuan-pengajuan gitu ya. Mereka nggak harus lagi nih buka laptop, buka web browser untuk approval-nya. Kita sudah bisa approval dari mobile phone masing-masing atau dari mobile aplikasi. Kita sudah bagi juga per kategori, masing-masing kategori mana nanti yang harus di-approve. Seperti itu. Nah, satu lagi tambahan, sebenarnya nanti di mobile aplikasi mereka itu di settingannya kita ada yang namanya reminder clock in dan clock out. Jadi karyawan itu bisa set nih untuk dilakukan reminder absensi itu mau jam berapa. Jadi mereka nggak ada reason lagi, misalnya lupa absen gitu ya, karena sudah bisa di-create untuk remindernya. Seperti itu. Nah, kurang lebih secara all-in-one fiturnya Talenta seperti itu. Mungkin next-nya saya kembalikan lagi ke Bu Nurul untuk materi selanjutnya. Silakan Bu Nurul, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nadira atas pemaparan materinya nih. Iya, terima kasih. Oke. Sebelum kita lanjut ke speaker kita lainnya, saya mau ngingetin lagi nih, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom chat ya. Nanti pertanyaannya akan kita bahas saat sesi Q&A sedang berlangsung. Nah, kita lanjut yuk ke speaker kita selanjutnya. Ada Bu Asri sebagai Business Consultant di One Solution. Silakan nih Bu Asri. Hai Bu Nurul, thank you Bu Nurul Iya, untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Astri Novilia, Business Consultant dari B1 Optima Solusi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk company profile singkat dari B1 aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin layar saya udah kelihatan ya Bu Nurul? Oke. Oke, baik, siap. B1 Solution atau B1 Optima Solusi atau yang mungkin Bapak Ibu kenal sebagai B1 Solution. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa akses ya di website kami di www.b1solution.com. Nah, ini untuk SAP Global nih Bapak Ibu. Kita bicara untuk SAP Global itu sudah berdiri sejak 1 April di 1972. Jadi udah lama banget ya. Udah dari 1972 dan itu ada di Jerman. Di mana SAP Global ini sudah memiliki customer lebih dari 413.000 customer yang tersebar di 180 negara.
yang mana 80%-nya adalah customer dari SAP Global merupakan small medium enterprise, gitu ya. Nah, ini adalah untuk SAP klien global ya Bapak Ibu, yang bisa kami capture di sini ada McD, mungkin Bapak Ibu familiar ya dengan McD. Kemudian juga ada Allianz ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa sama-sama lihat di layar Bapak Ibu ya, ini merupakan klien dari SAP Global. Oke, dan ini untuk SAP Rating Partner B1 Optima Solusi. Jadi Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa SAP Indonesia itu tidak direct ke end user ya Bapak Ibu, tetapi melalui partner mereka. Nah, B1 Solution adalah partner SAP yang saat ini menduduki rating tertinggi di Gold Partner, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu join sama kami, bekerja sama dengan kami menggunakan SAP, pasti banyak banget benefit yang bisa Bapak Ibu dapatkan, gitu ya. Oke, nah kenapa sih kami bisa mendapatkan Gold Partner tersebut? Karena kami memiliki tim dengan 14 tahun pengalaman, di mana sudah berhasil menyelesaikan lebih dari 100 proyek yang kami didukung oleh lebih dari 50 supporting teams yang terdiri dari tim consultant, ada tim R&D, kemudian di after sales service-nya kita punya customer care, dan juga ada tim support kami. Dan kita punya juga customer testimonies, di mana customer testimonies itu Bapak Ibu bisa lihat ya di website kami, di YouTube kami di B1 Solution. Di sana akan ada success story dari customer kami yang sudah menggunakan SAP B1 gitu ya. Dan juga kami menyiapkan service untuk on-site-nya juga gitu. Nah, ini adalah untuk achievement yang kami dapatkan ya Bapak Ibu. Kami sudah meraih Winner Intelligent Enterprise Solution Industry Disruptor, kemudian juga Fastest Growing Partner, Indonesia Partner of the Year, dan di 2009 kemarin kami meraih Strategic Partner of the Year, gitu ya. Nah, ini adalah untuk klien kami, klien dari B1 Optima Solusi. Kami sudah membantu proses implementasi SAP di berbagai line industri ya Bapak Ibu. Ada di trading and distribusi. Ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini yang sudah tercapture. Ada mungkin Sumber Mega Jaya nih yang sudah Bapak Ibu familiar, atau mungkin di servicesnya nih Bapak Ibu familiar dengan Mahafira Sistem Integra, atau di internet service provider-nya ada Jalan Lintas Media gitu. Kalau di Pancaran kita sudah bantu implementasi SAP, di shipping kita sudah bantu untuk customer kami yaitu Pancaran gitu ya. Dan kalau untuk konstruksi kita ada perusahaan BUMN yang sudah berpartner dengan kami yaitu Angkasa Pura Property. Untuk di retail kita sudah membantu implementasi dari PT Multiwangi Alami gitu ya Bapak Ibu. Oke, kalau di logistik kita punya JNE Bapak Ibu. Lanjut lagi nih untuk customer kami yang bergerak di bidang manufaktur, Mepro. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan Mepro ya. Ini merupakan manufaktur farmasi yang memproduksi obat-obatan seperti mereknya Kalbe. Nah, itu salah satunya. Itu adalah salah satu klien dari kami gitu Bapak Ibu. Next, nah ini the digital core SAP Business One. Apa sih yang ada di dalam SAP Business One? Di dalam SAP Business One Bapak Ibu bisa melihat modul-modul seperti manajemen administrasi, kemudian juga ada accounting finansial, inventory, production, project and resource management, sales and service, serta purchasing operation, di mana masing-masing terintegrasi. Jadi ini sangat efektif sekali dan tidak harus 2 kali kerja ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini adalah turunannya. Jadi kalau tadi ada core-nya, nah ini ada fitur-fitur di dalam core tersebut gitu ya. Contohnya untuk sales and service. Di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk opportunity yang dimiliki oleh sales Bapak Ibu. Kemudian nanti salesnya bisa membuat quotation juga di dalamnya, yang dimana ketika sudah menjadi PO akan bisa ditarik di sales order-nya. Begitupun sampai dengan proses invoice dan saling terintegrasi antar divisi gitu ya. Nah, ini adalah untuk partner kami. Jadi untuk menunjang proses bisnis customer kami pula, kami juga bekerja sama dengan beberapa partner seperti webinar kali ini yang kita selenggarakan adalah kerjasama kami dengan Talenta. Talenta adalah partner kami
yang bergerak di HR sistemnya Bapak Ibu. Jadi ketika customer kami memiliki kebutuhan untuk HR sistemnya, ini bisa bekerja sama juga dengan partner kami yaitu Talenta gitu ya. Dan untuk di cloud kami bekerja sama dengan Huawei, di mana sebagai informasi Bapak Ibu, 90% customer SAP Cloud itu adalah customer dari B1 Solution gitu ya. Dan juga ada Huawei Cloud, kemudian juga ada Trolley POS gitu, Bapak Ibu. Why you have to follow Industry 4.0. Nah, ini dia yang tadi saya sudah sampaikan. Masing-masing divisi saling terintegrasi, jadi sehingga Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan bekerja dimanapun karena sudah memanfaatkan cloud technologies, mobile technologies, dan juga IoT-nya, gitu ya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan juga Bapak Ibu di awal bahwa B1 Solution selain SAP Partner merupakan IT Solution di mana kami mengembangkan sistem-sistem produk-produk untuk menunjang proses bisnis customer kami lainnya gitu ya. Dan saat ini sedang pengembangan dan juga ada yang sudah go live ya seperti Trolley POS ini sudah dipakai di beberapa customer kami gitu ya Bapak Ibu. Oke, demikian presentasi singkat saya untuk company profile dari B1 Solution. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan menghubungi saya ya, Astri Novilia di 0818 0899 Terima kasih. Dan selanjutnya adalah untuk sesi demo dari Ibu Esther Simanjuntak. Silakan Bu Esther. Hai Bu Esther. Hai Bu Astri, terima kasih ya Bu Astri sudah membantu memperkenalkan dari sisi company profile dan juga produk profilnya. Nah, sekarang berarti giliran aku ya. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit Bapak Ibu, highlight secara garis besar kalau tadi kita sudah mendengarkan seperti apa sih Talenta itu dan seperti apa sih SAP itu gitu ya. Nah, sekarang dari sisi aku untuk menyampaikan materi tentang collaboration terhadap kedua aplikasi tersebut. Saya izin share screen. Oke, nah screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah kelihatan. Oke, baik. Jadi seperti ini kurang lebih proses integrasinya Bapak Ibu, yang mana nanti dari sistem Talenta, Bapak Ibu akan define dulu nih informasi apa sih yang mau dilempar ke dalam back-end-nya gitu ya, ke dalam SAP-nya, apakah dari sisi payroll detail atau master data, employee master data, dan lain-lain gitu ya. Setelah Bapak Ibu sudah define, nanti kita akan menyediakan satu wadah nih, satu wadah yang kita biasa sebut company setting. Di wadah inilah nanti kita akan buat pengaturannya semua, mulai dari mapping gitu ya, terus schedulernya gitu. Apabila Bapak Ibu sudah menentukan, udah ada SOP, misalnya tanggal gajian tanggal segini-gini gitu ya, dan semua itu akan kita record di company setting ini, supaya nanti hasilnya secara real time masuk ke dalam si SAP-nya. Dan Bapak Ibu, dan setelah Bapak Ibu sudah melakukan integrasi ini dibantu oleh wadah ini, nanti akan terbentuk secara otomatis yang namanya jurnal. Mungkin saat ini Bapak Ibu, kalau di sini Bapak Ibu sudah punya HR system, payroll system gitu ya, dan punya juga ERP, tapi masih berdiri masing-masing, ya mungkin sekarang Bapak Ibu masih melakukan jurnal entry manual gitu ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu sudah terintegrasi dengan HR sistemnya itu tidak ada lagi. Jadi ini juga untuk membantu Bapak Ibu untuk nge-reduce yang namanya human error. Gitu ya. Tadi yang seperti sebelumnya di sini kita sebutkan ada istilah company setting, di dalamnya ada apa aja sih gitu ya. Di sinilah ini kurang lebih overview-nya. Di dalam wadah ini kita nanti akan setup yang namanya IP address-nya. Setup juga yang namanya scheduler-nya. Dan juga nanti akan kita mapping data apa yang akan dilempar dari Talenta dan mapping ke dalam SAP-nya di field mana, di feature mana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini aku ingin sedikit menjelaskan ini berdasarkan best practice. Cuman kalau Bapak Ibu punya spesifik kebutuhan, nanti kita bisa discuss di luar agenda ini. Nah, ini secara best practice, biasanya yang kami temui di lapangan, customer-customer kami yang sudah memiliki Talenta atau HR system ini, mereka melempar yang namanya yang pertama master data. Master data dari sisi employee master data. Jadi untuk mendaftarkan karyawan itu ada di dalam sisi aplikasi HR-nya. Terus selanjutnya adalah informasi yang mau dilempar ke dalam ERP-nya adalah payroll data.
Nah, payroll data ini komponennya banyak, ada gaji, BPJS, tunjangan, komisi, insentif, pajak-pajak dan lain-lain. Tadi dari pihak Talenta sudah menjelaskan komponennya cukup banyak gitu ya. Dan di dalam SAP-nya kita bisa mapping nih Bapak Ibu, mulai dari jurnal entry-nya, COA-nya. Selain itu juga kita akan bisa setting karyawan ini bekerja di perusahaan Bapak yang mana. Apabila Bapak sekarang pakai pakai ERP multiple database gitu ya, kita akan bisa assign ini ke database ini. Atau mungkin employee ini bekerja di cabang ini gitu ya, kita akan bisa tentukan. Bahkan sampai sedip kalau Bapak Ibu ada cost center per departemen, kita juga bisa assign. Dan berikut kita bisa capture payroll detail yang ada di dalam Talenta ke dalam SAP-nya. Ini adalah proses integrasi yang secara best practice. Seperti tadi yang sudah aku sampaikan, kalau Bapak Ibu punya spesifik requirement nanti kita bisa discuss. Gitu ya. Nah, kurang lebih overview di dalam Talenta itu seperti ini Bapak Ibu, master datanya, employee master datanya. Ini nanti kalau sudah dilempar ke dalam SAP-nya, bentuknya akan seperti ini di sisi kanan. Oke. Selanjutnya, kalau di dalam Talenta, payroll detailnya ada komponennya, skemanya seperti ini, cukup banyak ya. Di dalam SAP-nya nanti jurnalnya akan tercapture seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini ada golden arrow, ini interaktif. Bapak Ibu bisa klik untuk trace ke dalam, gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sekarang berpikir seperti ini. Apa sih benefitnya gitu ya? Orang sekarang kita masih berdiri masing-masing juga masih bisa capture gitu ya. Betul, itu sangat betul Bapak Ibu. Cuman di sini yang kami ingin perkenalkan itu adalah yang mana dari sisi payroll dan absensi tadi udah disebutkan oleh Bu Nadira, itu akan lebih gampang, lebih mudah bagi karyawan-karyawan Bapak Ibu. Terus dari sisi bagian payroll-nya mungkin HRD gitu ya, untuk kalkulasinya akan lebih mudah. Yang tadi kita bisa kita bisa reduce yang namanya human error kalau kita sudah pakai sistem. Nah, ke dalam ERP-nya tentu ini akan berhubungan dengan biasa kita temui di lapangan adalah finance accounting gitu ya. Ini sudah otomatis tersinkronisasi datanya sehingga tidak ada lagi yang namanya jurnal manual. Gitu. Nah, dari sisi itu sama-sama untuk goals kita itu ada untuk dari sisi efisiensi dari waktu. Kalau kita tahu double entry gitu ya, di sini diinput, di sini diinput, itu terlalu manual dan takes time. Nah, kalau kita sudah terintegrasi, kita sudah bisa reduce yang namanya overtime itu, gitu ya. Nah, demikian untuk proses interfacing-nya gitu ya. Di sini aku mau show sedikit tampilan dari si SAP-nya sendiri. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Share screen saya terputus ya, Bu? Iya, terputus. Oke, siap. Mohon ditunggu ya. Oke, di sini saya ingin menunjukkan secara garis besar SAP yang khusus untuk hari ini yang saya tampilkan ini adalah SAP Business One. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini kebetulan saya akses lewat web browser ya, Bapak Ibu kalau menggunakan Windows bisa lewat Chrome, Mozilla dan masih banyak. Kalau dari Apple Bapak Ibu bisa lewat Safari gitu ya. Nah, di sini kebetulan saya akses ke cloud karena kita pengguna cloud. Di sini Bapak Ibu hanya tinggal input yang namanya username dan password. Tentu Bapak Ibu karyawan ya bilanglah tim finance gitu ya. Bisa input di sini karena dia memiliki license SAP-nya gitu ya. Yang mana license SAP ini kita akan define by username. Setelah itu Bapak Ibu akan masuk. Tampilan setelah masuk seperti ini kurang lebih tampilannya. Ini yang saya tunjukin ini adalah versi terbaru dari sisi SAP Business One-nya itu versi 10 yang sudah dilengkapi dengan Business Intelligence. Di sini Bapak Ibu kalau lihat di sini sudah ada difasilitasi dashboard. Dan dashboard ini pun Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan target per departemen. Misalnya departemen finance gitu ya, accounting gitu ya, yang akan ditampilkan itu adalah aging customer bisa juga, outstanding bisa juga, terus APAR bisa juga gitu ya. Jadi itu untuk mudah memonitoring
fokus-fokusnya departemen tersebut. Misalnya kalau dari departemen sales pengen lihat forecast dari prospek gitu ya, tinggal ditaruh, dibuat seperti ini bisnis intelligence. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, SAP sudah menyediakan best practice predefined. Kalau Bapak Ibu pengen punya specific requirement juga, kita bisa define selagi informasi tersebut kita bisa tarik di dalam SAP-nya, gitu ya. Nah, ini juga interaktif Bapak Ibu, grafiknya Bapak Ibu kalau mau masuk ke dalam tinggal double klik aja. Gitu. Nah, kita sekarang saya ingin mendemokan yang berhubungan dengan payroll system yang tadi gitu ya. Biasanya berhubungan kemana sih? Kita coba lihat di sini employee master data gitu ya. Nah, di sini apa namanya SAP sudah menyediakan fitur search, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena SAP itu punya modul banyak, punya fitur banyak gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal search aja. Kalau Bapak Ibu mau lihat history tinggal panah ke belakang gitu ya. Kurang lebih tadi kita udah lihat Bu Nadira udah nunjukin di talentanya seperti apa sih untuk input employee master datanya gitu ya. Nah, di SAP kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Di dalam form ini Bapak Ibu akan bisa mencantumkan informasi-informasi tentang si karyawan tersebut, mulai namanya, jabatannya gitu ya, terus departemennya, terus salary-nya juga Bapak Ibu bisa capture di sini sampai nanti Bapak Ibu bisa edit yang namanya dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan terhadap si karyawan tersebut. Bisa jadi kontrak kerja atau sertifikasi-sertifikasi khusus ataupun CV-nya gitu ya. Ini kurang lebih tampilannya di SAP akan seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat terbentuknya jurnal gitu ya. Nah, kurang lebih tampilan jurnalnya di SAP seperti ini Bapak Ibu. Akan seperti ini terbentuknya jurnal entry-nya kalau Bapak Ibu sudah interfacing antara HR sistemnya dengan back-end-nya. Bentuk jurnalnya seperti ini. Namun ini kembali lagi ya Bapak Ibu, ini kita membicarakan secara best practice. Kami juga nggak jarang menemukan di beberapa klien kami mereka bukan langsung create auto jurnal, namun lewat AP dulu gitu ya. Nah, nanti itu kita menyesuaikan SOP Bapak Ibu. Nah, kalau di sini kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu mau lihat lebih dalam gitu ya, tinggal golden arrow-nya di double klik akan muncul. Ini gaji ini akan masuk ke COA nomor berapa. Dan untuk B1 Solution sudah menyediakan predefined COA, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan apakah predefined COA yang sudah kami define itu sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau enggak. Kalau belum sesuai, Bapak Ibu bisa edit sendiri atau bisa dibantu oleh tim B1. Nah, kurang lebih seperti itu overview nanti proses pelemparan data antara talenta ke B1-nya, ke SAP-nya. Gitu. Itu aja penjelasan aku, Bu Nurul. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bu Esther dan juga Bu Astri atas pemaparan materinya nih. Ya, sama-sama Bu Nurul. Oke, aku juga mau ingetin lagi, untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik tab Q&A, kemudian tuliskan pertanyaannya. Juga bisa dapat output pertanyaan yang menurut Bapak Ibu menarik untuk kita bahas. Kebetulan kita udah ada satu pertanyaannya nih dari Pak Erik. Pertanyaannya sepertinya tertuju kepada Bu ini ya, Bu Nadira. Hai Bu Nadira, ada pertanyaan nih dari Pak Erik Alfredo. Halo, iya boleh dibaca. Iya, aku bantu bacakan. Boleh, boleh. Soalnya di aku nggak muncul nih. Oh gitu, oke. Jadi pertanyaannya adalah ada dua nih Bu. Yang pertama, bagaimana seharusnya kami generasi Z atau mahasiswa sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang aplikasi HR digital di era industri 5.0 dan pandemi COVID-19 ini, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang di 2030. Dan kayaknya ada dua pertanyaan ya? Iya, pertanyaan sama sih Bu ini. Ya. Okay. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam bidang HR development ini. Gitu Bu Nadira. Silakan dijawab Bu Nadira.
Oke, mungkin terkait dengan pertanyaannya Pak Erik, kita punya yang namanya mungkin biar lebih bisa eksplor dan bisa lebih detail lagi gitu ya. Kita di sini punya ada yang namanya Mekari University. Mungkin saya boleh share di sini. Mungkin nanti Pak Erik boleh cek di Mekari University. Di sini kita punya banyak konten-konten sih relate sama HR, pengembangannya gimana sih gitu ya, update-update terbarunya. Mungkin nanti Pak Erik boleh join atau boleh masuk ke link Mekari University buat cek sendiri terkait dengan konten-konten yang ada di sini. Itu biasanya sangat membantu sih untuk mahasiswa-mahasiswa gitu. Oke, Mbak Nurul, silahkan. Oke, Mungkin aku nanti masukin juga ya untuk linknya di question and answer-nya. boleh. Nanti Bu Nadira akan masukin linknya di link di question and answer atau di chat ya Bu Nadira, mungkin boleh dibantu ya Bu. Gimana Pak Erik? Apakah jawaban dari Bu Nadira sudah menjawab nih kira-kira? Oke, kalau gitu saya lanjut nih ke pertanyaannya kedua dari Bu Devi Tria. Ini kayaknya pertanyaannya lebih ke arah Bu Esther nih. Hai Bu Esther. Hai Bu Nurul. Kebetulan aku udah baca Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Ya, silakan dijawab Bu Esther. Oke, jadi di sini pertanyaan dari Bu Devi, apabila untuk data yang dikirim dari Talenta ke SAP ingin berbentuk AP invoice, bukan jurnal entry, apakah memungkinkan? Jawabannya tentu sangat memungkinkan, Bu. Seperti tadi yang aku bilang, kita nanti bisa gathering requirement dulu nih, misalnya informasi-informasi apa yang Ibu mau capture di back-end-nya, gitu ya. Dan kalau misalnya nanti terbentuknya bukan jurnal langsung atau ke AP aja, itu sangat memungkinkan. Gitu ya Bu ya. Nanti kita bisa kalau Bapak Ibu pengen tahu prosesnya seperti apa lebih deepnya, nanti kita bisa tunjukkan ke dalam Ibu, tunjukkan ke Ibu melalui mungkin private demo Bu. Nanti bisa menghubungi kita Bu. Terima kasih Bu Devi pertanyaannya. Saya harap sudah terjawab Bu Devi. Gimana Bu Devi? Pertanyaannya apakah sudah terjawab? Kalau sudah terjawab boleh ya. Klik dong, jawab melalui kolom chat. Kayaknya saya mau bertanya nih ke Bu Nadira lagi nih, Bu Nadira. Bu Nadira mau tahu dong kira-kira Boleh. berapa lama sih proses implementasi talenta di suatu perusahaan hingga akhirnya go live nih? Oke, jadi kalau di Talenta sendiri sebenarnya kita nggak ada kayak satu timeline yang pasti gitu ya, kira-kira pasti seminggu, pasti 2 minggu gitu. Biasanya sih estimasi untuk di under 100 employee itu kita 3-4 minggu. Biasanya tergantung apa sih? Itu biasanya tergantung juga tektokan pengisian data baik dari sisi klien ke kita nih seperti apa. Biasanya semakin cepat juga otomatis go live-nya akan semakin cepat gitu. Oke, jadi tergantung juga ya Bu ya? Betul, estimasi sih kita paling cepat di 3-4 minggu. Oh, cukup cepat ya berarti ya? Betul, itu untuk under 100 employee ya. Oh, untuk under 100 employee. Berarti kalau misalnya lebih dari itu ya mungkin lebih agak lama ya? Betul, gitu. Karena kan masih lebih banyak ya pengisian datanya gitu. Pertanyaan ini mungkin akan jadi pertanyaan yang juga ingin diketahui nih Bu oleh para audiens. Kira-kira berapa lama Bu after sales support-nya? Oke, kita biasanya untuk after sales itu yang pasti 1 kali 24 jam gitu ya. Kita bisa dari web chat, ada live chat gitu ya, dari ataupun email ataupun nomor telepon. Tapi di luar itu juga sebenarnya in case memang dari sisi tim support kita belum ada jawaban, biasanya dari sisi tim teknis atau tim sales juga ready sih kalau in case dari sisi klien kita ada yang mau ditanyakan, sebisa mungkin kita jawab. Kita tanpa harus menunggu jawaban tim support. Gitu. Oke, keren banget ya Bu after sales support-nya. Sangat membantu nih, jadi jangan ragu untuk pakai Talenta. Ada pertanyaan lagi nih Bu, dari Pak Erik Chandra Metro Farm. Perhitungannya lisensinya bagaimana ya untuk Talenta? Mungkin untuk license yang dimaksud lebih ke untuk cloud-nya atau secara security-nya nih Pak Erik? Gimana Pak Erik? Untuk cloud-nya atau untuk security-nya Pak Erik? Karena kalau secara license kan kita memang cloud-nya itu base-nya dari Amazon Web Service ya, gitu. Kalau untuk secara security-nya sendiri sih kita lebih sudah standar ISO, kita juga sudah terdaftar di Kominfo, seperti itu. Oh gitu. Gimana Pak Erik? Apakah jawaban dari Bu Nadira sudah menjawab nih?
Perhitungannya license-nya bagaimana? Pak Erik, gimana Pak Erik? Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya ingatkan lagi, silakan nih. Bertanya melalui kolom chat ya. Melalui kolom Q&A. Jika ada pertanyaannya yang ingin bertanya kepada Bu Nadira ataupun Bu Esther dan Bu Asri, silakan. Pertanyaannya dilampirkan di kolom Q&A. Oke. Kayaknya aku mau tanya lagi nih ke Bu Nadira, boleh ya Bu Nadira? Boleh. Oke, nih Bu, kan biasanya di beberapa perusahaan itu gajinya itu nggak selalu monthly ya. Ada yang weekly, ada yang ya weekly ya rata-rata. Nah itu gimana sih Bu? Apakah gajinya bisa dibayarkan weekly dan monthly? Oke, jadi kalau di Talenta sendiri itu kita payment schedule itu bisa kita sesuaikan ya. Jadi nanti biasanya kita akan buat nih dari sisi klien itu punya payment schedule itu tipenya apa saja. Kalau di Talenta itu kita nggak hanya support yang monthly aja, tapi kalau memang ada payment yang sifatnya adalah weekly, mungkin kayak reimbursement dia dibayarnya nggak bareng gaji gitu ya. Misalnya mungkin ada yang mingguan, itu juga bisa gitu. Jadi mau weekly ataupun monthly itu sudah bisa disupport sama Talenta. Jadi udah mungkin betul. Sorry Mbak Nurul, mungkin tadi menjawab pertanyaannya Pak Erik sebelumnya nih, mungkin license yang dimasuk itu adalah mungkin pricing-nya Talenta kali ya Pak Erik? Iya, gimana Pak Erik? Mungkin pricing ya Pak? Lebih ke pricing ya Pak Erik? Halo Pak Erik. Boleh dong dijawab Pak Erik melalui kolom chat. Oke, apa aku typing jawaban kolom chatnya aja kali ya? Boleh. Di question and answer-nya Pak Erik nih? Boleh. Tapi juga ada yang nanya nih Bu Nadira soal harga di kolom chat oleh Bu Dewi. Nanti mungkin Pak untuk price silakan ini ya kontak Bu Nadira ataupun kontak tim komersial. Boleh. Nanti kalau misalnya ada yang tanya terkait pricing, karena memang pricing ini kan mungkin sifatnya lebih konfidensial ya. Mungkin nanti ini aku akan coba jawab masing-masing di kolom chatnya kali ya. Oke. Oh ini ada dari Pak Erik nih Bu. Oh oke, Pak Erik. Apakah perhitungan license-nya satu apps Talenta itu atau per user atau per karyawan? Gimana? Oke, jadi kalau di Talenta itu sebenarnya kita punya 3 kategori nih tipenya. Jadi untuk kita punya yang 1 sampai 50 employee, jadi kuota up to 50 employee, up to 100. Nah, kalau misalnya jumlah karyawannya itu di atas 100, baru kita bisa per user atau per karyawan. Jadi memang perhitungannya itu based on dari jumlah karyawan atau jumlah employee yang ada di perusahaan tersebut. Gitu. Oh, oke. Jadi begitu Pak Erik. Apakah sudah menjawab nih? Sudah terjawab nih Pak Erik untuk pertanyaannya? Oh, oke Bu katanya. Oh oke, baik. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Sweetie Lin. Oke. Untuk sarana absensi, apakah data yang dipakai adalah yang masuk berdasarkan orang yang absen via mobile aplikasi? Setiap karyawan artinya mendapatkan user berbeda-beda kan ya? Untuk segi keamanan dan keakuratan datanya bagaimana? Apakah dapat diterapkan dengan tenaga kerja yang kehadirannya berdasarkan jadwal dapat berubah? Oke. Pertanyaan yang pertama mungkin saya jawab ya. Jadi memang kalau untuk data yang nanti terrecord atau masuk di Talenta itu memang berdasarkan absen yang melalui mobile aplikasi gitu ya. Jadi nanti seperti yang tadi mungkin saya udah show, ketika mereka melakukan clock in clock out dari data tersebutlah nanti absensinya itu akan terrecord based on jamnya dia. Gitu. Kalau dari segi usernya itu betul sekali, jadi nanti user loginnya itu mereka akan menggunakan email atau password, biasanya kita pakai email kantor gitu ya, yang memang nanti didaftarkan nih ke database-nya Talenta. Sehingga ketika mereka login, mereka akan menggunakan data tersebut gitu. Dan kalau misalnya ada tadi yang tanya gimana kalau misalnya ada yang kondisinya jadwalnya berubah-berubah, mungkin shifting kali yang dimaksud ya. Nah di Talenta itu kita bisa provide nggak hanya fixed schedule yang memang mungkin Senin sampai Kamis, tapi kalau misalnya dia ada schedule yang sifatnya shifting, itu bisa juga di-create di pattern-nya Talenta. Jadi nggak masalah kalau memang dia yang ada schedule shifting-nya gitu. Oh jadi fleksibel banget ya Bu ya? Betul, bisa kita sesuaikan. Karena nantinya kita schedule itu kan menempel ya ke masing-masing employee, dalam artian kita akan sesuaikan. Misalnya si A mungkin punya schedule-nya Senin sampai Kamis, sedangkan si B 2 minggu pertama mungkin shifting, 2 minggu kedua ganti, itu bisa di-provide di Talenta. Gitu.
Untuk segi keamanan dan keakuratan datanya gimana, Bu? Oke, kalau sejauh ini sih kita real time ya. Untuk data yang terrecord itu keakuratannya, jadi begitu mereka clock in, kalau tadi saya bisa sharekan gitu ya, misalnya kita clock in jam 15.11, itu otomatis nanti recordnya sangat akurat. Jadi dia masuk benar-benar pas mereka klik login, misalnya 11.15 gitu ya, itu real time akurat di jam tersebut dan di tanggal tersebut sih yang masuk gitu. Oke, gimana Sweetie Lim? Apakah jawaban tersebut sudah menjawab nih? Saya harap dapat menjawab pertanyaan tersebut ya Bu ya, jawaban dari Bu Nadira. Ada pertanyaan lain dari Anonymous Attendance. Berapa price untuk program payroll talenta? 200 employee per user atau bagaimana? Oke, kalau untuk price list-nya itu biasanya tergantung paket yang diambil nih, Bu Nurul. Jadi kita kan punya 2 paket ya, ada yang bisnis sama enterprise. Kalau memang misalnya kebutuhannya hanya di enterprise, hanya di bisnis aja nih, memang karena butuhnya untuk payroll. Kalau payroll itu untuk jumlah 200 employee per user itu, kita startnya untuk publish rate-nya itu di 30.000 per employee. Tapi nanti untuk next harga totalnya itu mungkin bisa tuh di-discuss lebih lanjut ya. Kita startnya di 30.000 per employee untuk yang di atas 100. Oh, untuk yang 100 di 30.000 per employee ya Bu ya? Ya, untuk di atas 100 per satu employee-nya 30.000 per employee. Oke, begitu Pak Bu. Apakah menjawab nih? Oh, ada pertanyaan lagi dari Bu Sweetie Lim. Kayak tadi melanjutkan pertanyaan tadi ya. Berarti jadwalnya perlu diupdate terus dong. Seandainya jadwal tenaga kerja sangat dinamis, tidak fix tiap minggu atau tiap bulannya bagaimana? Betul, jadi memang kalau di Talenta, in case memang mereka punya pattern yang memang maksudnya dalam sebulan tuh belum tentu pasti gitu ya, berubah-berubah memang harus diupdate terus gitu. Jadi tapi pun sebenarnya gini, dari sisi si karyawannya pun bisa mengajukan request-nya juga. Misalnya contoh mungkin hari ini saya harusnya masuk jam 10, tapi ternyata besok saya harusnya masuk jam 10, tapi ternyata saya harus diganti ini masuk siang. Nah, sebenarnya dari sisi si employee-nya atau karyawan ini bisa pengajuan request-nya juga sih. Namun memang setiap yang pengajuan request ini akan ada approval-nya ya, gitu. Jadi memang kalau dia dinamis dan berubah-berubah pastinya harus diupdate terus sih gitu. Ataupun dari sisi employee-nya yang harus request gitu. Oh, oke. Jadi nggak masalah ya Bu ya? Gitu. Betul sekali. Oke, gimana Ibu Sweetie Lim? Apakah sudah menjawab nih pertanyaannya? Kalau misalkan belum menjawab, boleh tanya lagi loh. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih. Oh, oke for now katanya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Pak Erik Chandra, Bu. Untuk database-nya menggunakan apa ya, Bu? Karena menggunakan cloud, apakah servernya di maintenance oleh tim Talenta? Oke, mungkin untuk pertanyaan nomor 1 boleh diinfo lebih detail nih Pak, database-nya menggunakan apa ini nih Pak? Maksudnya tersimpannya atau bagaimana nih Pak untuk yang database? Kalau untuk yang pertanyaan nomor 2, untuk maintenance-nya itu memang dilakukan oleh timnya Talenta, gitu. Jadi tidak dilakukan oleh sisi klien, gitu. Jadi Talenta yang akan bantu untuk maintenance, in case ada maintenance. Mungkin benar sih Bu maksud Pak Erik dari tersimpan database-nya. Database-nya, apakah SQL, HANA, atau Oracle, dan lain-lain? Oke, kalau untuk database, aku coba confirm sebentar ya, secara teknisnya itu kita menggunakan apa. Mungkin nanti saya coba to be update ya pertanyaannya Pak Erik di kolom answer ini. Oke. Oke. Nanti akan Bu Nadira confirm ya? Oke, aku confirm di kolom chat ya Pak Erik ya. Oke deh, okein oleh Pak Erik nih. Ada yang ingin ditanya untuk tim B1 nggak nih kira-kira? Untuk dari sisi SAP-nya, backend-nya, aku ingatkan lagi ya, Bapak Ibu yang bertanya, silahkan nih melalui kolom Q&A. Ada yang ingin bertanya juga nggak nih? Kira-kira gimana sih integrasi Talenta dengan SAP? Apakah integrasi tersebut aman? Dan juga bagaimana Talenta sama SAP ini bisa running bareng-barengnya. Gitu. Mungkin aku mau kasih pertanyaan lagi nih untuk Bu Nadira terakhir, Bu.
Boleh, Bu Nurul? Oke. Apakah mobile attendance ada report untuk laporan lokasi check-in check-out per bulan? Oke, jadi semua di Talenta itu untuk absensi ya, terutama itu kita ada reportnya. Jadi pertama bisa tarik report gitu ya dalam dalam satu periode itu misalnya mereka absen jam berapa, lokasinya di mana. Selain itu juga bisa tarik report dalam 1 bulan periode ya untuk absensi, jadi bisa ketahuan nih mereka absen offline-nya tanggal berapa aja, total kehadirannya berapa. Jadi baik secara lokasi ataupun kehadiran itu bisa ditarik untuk reportnya, itu kita provide. Oke, siap. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nurul. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan boleh di kolom komentar, nanti saya coba bantu jawab juga. Oke, boleh nih untuk Bapak Ibu yang pengen bertanya nih ke Bu Nadira, boleh melalui kolom komentar. Nah, aku ada pertanyaan untuk Bu Esther. Hai Bu Esther. Hai Bu, hai ya. Gimana nih Bu? Halo, lagi sibuk apa nih? Oh, sorry. sorry, ada suara. Aku mau nanya ke Bu Esther. Untuk Talenta kan database-nya cloud nih Bu. Kalau untuk SAP sendiri, running-nya apa di cloud juga atau bisa di yang lain? Oke, baik. Gini Bu, untuk SAP sendiri kan ada 2 solusi nih Bu sebenarnya. Ada yang server base, ada yang cloud gitu ya. Nah, kembali lagi nih ke Bapak Ibu saat ini ekspektasinya ingin menggunakan solusi yang mana? Kalau mau server base berarti Bapak Ibu decide untuk memiliki server fisik atau servernya sendiri yang di cloud-in gitu ya. Dan di kita juga ada SaaS yang mana Bapak Ibu tinggal memakai aja kayak tadi lewat web browser aja gitu ya. Bapak Ibu nggak usah direpotin dengan hal-hal infrastruktur segala macam gitu ya, karena itu kita akan bantu maintain. Dan tentu mungkin banyak orang yang sekarang bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya ini bukan pertanyaan baru perihal security gitu ya. Ini pertanyaan yang sudah sejak awam gitu ya. Tentu untuk perihal security menjadi provider cloud itu nggak gampang Bapak Ibu. Pasti udah secara otorisasi dan certified juga. Kayak tadi yang Bu Nadira sudah jelasin, untuk dari si Talenta sendiri sudah ada certified gitu, sama halnya dengan provider cloud kita juga, Huawei sendiri gitu ya, udah ISO juga gitu. Nah, Bapak Ibu, perihal security sekarang udah sudah bisa menjamin sampai performa hampir maksimal gitu, Bu Nurul. Itu aja dari saya, Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu Esther. Tapi aku mau nanya lagi dulu, boleh nggak sih satu lagi? Boleh Bu Nurul. Talenta udah spill nih dikit-dikit untuk license-nya, bagaimana perhitungannya. Mau dong Bu, dikasih tahu juga nih, untuk license SAP-nya gimana sih hitungannya? Oh, oke. License user atau kayak gimana Bu? By username Bu Nurul. Jadi kalau untuk di perusahaan Bapak Ibu butuh 5 user, berarti tinggal kali 5 aja. Nah, yang tadi kalau untuk yang cloud itu kita starting di 2 jutaan Bu Nurul. Di 100.610.000. Oh, gitu. Terima kasih ya Bu Esther atas ya Bu Nurul. Yes, sama Bu. Oke. Mungkin nggak ada yang ingin bertanya lagi nih. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, tapi masih boleh loh bertanya nih melalui kolom. Oh, masih ada lagi nih. Dari Pak Eri. Di Mepro sudah menggunakan SAP. Untuk integrasinya dengan SAP, apakah hanya terkait yang ada jurnalnya saja, membentuk OP dan lain-lain, atau lebih seperti add-on proses force di SAP, Bu? Gimana Bu Esther? Boleh dijawab, Bu? Oke, baik. Jadi di Mepro betul ya, Mepro ini adalah salah satu pengguna SAP kita yang on-premise. Yang tadi pertanyaannya boleh disebut Bu, proses integrasinya tadi ya? Pertanyaannya, iya, untuk integrasinya dengan SAP apakah hanya terkait dengan jurnalnya aja atau lebih seperti add-on-nya proses force, Bu, di SAP? Jadi kita bawa biasanya nih Pak Erik ya, Pak Erik dengan Pak Erik ya tadi, sorry. Iya, betul Pak Erik. Biasanya yang kita bawa itu langsung create auto jurnalnya Pak, kalau dari sisi payroll. Seperti itu. Bukan bentuknya sih bukan add-on PF ya, add-on PF itu kan sekarang kita pakai di Mepro itu lebih ke Pro PPIC ya, produksi ya. Nah, kalau integrasi yang kita gunakan antara HR system ini ke SAP itu kayak kita lebih menyediakan kayak yang tadi wadah itu.
untuk menjembatani komunikasinya. Gitu. Jadi kita di SAP-nya itu untuk simplify kita capture sebagai langsung create otomatis di SAP-nya journal entry. Jadi bagian finance nggak perlu lagi input jurnal-jurnal salary-nya. Gitu. Gitu Pak Erik, apakah sudah menjawab nih pertanyaannya? Jadi hanya membutuhkan jurnal ya, oke. Itu rekomendasi dari kita Pak Erik. Yang tadi kembali lagi, saat ini Bapak untuk sudah menggunakan payroll belum ya Pak ya? Payroll system belum ya Pak saat ini? Kalau sudah menggunakan biasanya di SAP-nya Bapak input di mana sih Pak? Di AP atau langsung ke jurnal? Gimana Pak Erik? Boleh tolong bantu dijawab di kolom chat. Oh oke, nah seperti itu Pak. Yang Bapak lakukan sih sudah sesuai dengan best practice sih Pak. Paling nanti kalau Bapak sudah interfacing dengan SAP, nggak perlu lagi Bapak input. Sudah otomatis jurnalnya terbentuk. Bu, sekalian. Biaya SAP 100 jutaan itu per tahun. Baik, sama-sama Pak Erik. Sorry Bu Nurul, ini kebetulan muncul nih pertanyaan langsung baca. Silahkan dijawab. Oke, ini tadi yang 100 jutaan yang di mana ya Bu Nurul? Mungkin tadi Ibu salah ngomong ya? Apa gimana? Starting di 1.610.000 per bulan. Itu biaya license-nya per bulan Pak. Jadi kayak sewa lah ya, kayak kita ngekos, kita bayar kamar gitu. Ini untuk yang cloud ya Bu? Untuk yang cloud. Betul. Jadi untuk SAP sendiri yang cloud start from 1 jutaan Pak Ijen. Semoga membantu ya Pak jawabannya. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Esther. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi boleh loh. Kita masih open nih, open untuk tanya jawab. Tapi kalau misalkan nggak ada, saya mau kasih info sedikit nih. Boleh ya, saya mau kasih info. Kalau B1 dan Talenta ada free integration fee loh Bapak Ibu. Jadi nggak ada fee-nya untuk integrasi antara B1 dan SAP. Nah, untuk yang ingin dapetin promo ini, silakan bisa mengunjungi link berikut https bit.ly demo SAP. Nanti di sini Bapak Ibu silakan bisa free request demo SAP dan juga Talenta nih. Jadi kalau masih ada yang pengen request demo Talenta ataupun SAP yang lebih detail untuk khusus perusahaannya, boleh banget request di sini nih Bapak Ibu. Silakan ya, bisa langsung di scan QR barcode-nya ataupun langsung kunjungi link berikut. Boleh ya? Boleh dong tolong dibantu operator untuk linknya di share by kolom chat nih, biar teman-teman langsung mengunjungi linknya nih. Boleh ya? Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang ingin dapetin free demo Talenta dan SAP, silakan mengunjungi link berikut. Silakan diisi saja, nanti kita akan follow up Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan free integration fee loh. Lumayan banget kan? Bukan lumayan lagi, tapi lumayan banget ini. Karena udah dapetin free integration fee. Gitu. Udah, kira-kira udah belum nih? Udah di scan QR-nya belum nih? Kira-kira untuk isinya. Oke, ada. Oke, sudah di-share oleh Pak Riki. Boleh Bapak Ibu ya, silakan untuk scan QR atau kunjungi link berikut ini untuk dapetin free demo SAP dan Talenta. Apakah sudah di scan QR barcode-nya? Oke. Kira-kira sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, saya lihat di kolom Q&A-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya kita cukup sampai di sini ya webinar kita pada siang hari ini. Nggak kerasa nih, kita sudah di penghujung waktu dan waktunya kita berpisah. Banyak banget loh pengetahuan dan info-info menarik yang kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih untuk para speaker dan juga
para audiens yang sudah join pada webinar kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata-kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye.